Oke, terima kasih Bu Wiratni. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih pada BKKPI, pada bapak-bapak senior, para pendekar di teknik kimia. Mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu, ya, Bos BKKPI Pak Riki, ada Pak Sumantri, Pak Lukman, dan pada guru-guru kami, Pak Panut, Pak Tatang, Pak Suherman, dan semuanya kami mohon izin ya untuk sharing ya, dan kepada semua hadirin. Jadi ini sharing, barangkali nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Apakah boleh saya share? Oke, terima kasih. Ya, jadi saya diberi judul mungkin bertiga nanti, sinergi perguruan tinggi dengan asosiasi profesi untuk mewujudkan insinyur unggul. Ya, sendiri tadi sudah disampaikan Bu Wiratni, Juwari dari ITS. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau pengalaman saya waktu di asosiasi Aptekim, ya, alhamdulillah beberapa hal kerjasama dengan BKKPI sangat intens, ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini, ya. Jadi ini perguruan tinggi ataupun Aptekim, di situ ada mahasiswa, ada dosen. Nah, kemudian sebelum ke industri, barangkali idealnya itu dipoles ya. Kalau saya bayangkan begitu, dipoles oleh PII, dalam hal ini BKKPI, nah, dipoles. Ya, apakah hard skill ataupun soft skill. Ya, sementara ini barangkali yang soft skill-nya begitu. Nah, dan dalam perkembangan berikutnya, PII itu juga sebagai pemeran aktif di akreditasi IAPI. Ya, jadi memolesnya tadi dengan program profesi insinyur, dan alhamdulillah di situ sudah ada payung hukumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014. Jadi semua sarjana teknik wajib memiliki sertifikasi insinyur profesional, ya, dari perguruan tinggi itu tadi dipoles ke sana. Nah, sebenarnya juga asosiasi dalam hal ini PII ataupun BKKPI IAPI ini juga menstandarisasi perguruan tinggi, artinya supaya kurikulumnya, kegiatannya, dan seterusnya itu terstandar, maka di situ ada akreditasi. Nah, tidak saya gambarkan akreditasi dengan bahan PT tentu saja, kan, terkait dengan pemerintah. Nah, visi IAB di sini tentunya menyiapkan SDM yang ada di perguruan tinggi itu, ya, supaya nanti di profesi insinyurnya ini siap, betul-betul siap ke industri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, di sekarang ini atau Mas Menteri memberikan banyak hal terkait dengan Merdeka Belajar, tentunya sangat relevan juga dengan program-program BKKPI waktu itu dengan Aptekim, diantaranya itu magang ya untuk dosen, untuk kalau mahasiswa kan ada KP ya, KP atau kerja praktek ya, barangkali nanti ada di kita tambahi di next slide. Oke, jadi yang pertama tadi adalah sinergi tentang hubungan Aptekim ataupun perguruan tinggi dengan industri, dengan asosiasi. Nah, sekarang untuk mencetak insinyur unggul. Apa sih insinyur unggul? Tadi sudah disampaikan banyak oleh Prof. Panut, ya, bagaimana kita mencetak SDM, ya, mulai dari moral ataupun mungkin religi dan seterusnya. Ya, di sini saya langsung ke profesi.
yaitu sebenarnya kita cetak teknik kimia atau mahasiswa teknik kimia itu mendesain pabrik kimia kan sebenarnya. Nah, tetapi di dalam desain pabrik kimia ini ada banyak hal, ya, mulai awal bahan baku, proses sampai produk, sampai mungkin pemasarannya, pengangkutannya, dan seterusnya. Sehingga di situ ada chance ataupun ada peluang-peluang yang banyak bagi insinyur teknik kimia untuk menjadi tidak hanya anggaplah mendesain, kemudian juga proses di industri, tetapi menjadi teknopreneur gitu. Ya, oleh karena itu kalau saya jabarkan kalau ini adalah CPL-nya, maka yang lain adalah sebagai penyebut problem solving di industri. Karena bisa mendesain sampai berdiri berarti bisa mengoperasikan pasti. Ya, bisa mengoperasikan. Kemudian kalau ada sesuatu bisa punya problem solving-nya ataupun bagaimana penyelesaian jika ada masalah di situ, ya, troubleshooting di situ. Oke, kemudian di samping itu inovasi teknologi proses. Ya, kenapa? Karena tadi disampaikan juga bahwasanya demikian dinamis kondisi sekarang, berbagai hal inovasi-inovasi di teknologi proses ini juga sangat diperlukan, ya. Ya, terutama ini tadi juga disampaikan Pak Tatang, ya, bahwa SDA atau sumber daya alam kita ini sungguh luar biasa, ya. Mestinya kita menjaga atau memanfaatkan ini adalah diantara tugas alumni teknik kimia, karena tahu tentang proses. Sehingga teknologi proses ini untuk berbagai pemanfaatan untuk menjaga sumber daya alam itu. Ya, dan tentu saja ya ini harus dibekali, ya, dibekali menjadi tim leader yang handal. Nah, maka ini saya anggap ada sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia ini sangat strategis. Kalau sering saya sampaikan ke mahasiswa bahwasanya dalam setiap pabrik, ya, terutama pabrik kimia, itu pertama kali yang memikirkan adalah teknik kimia. Tapi teknik kimia dalam mendirikannya perlu peralatan dari teknik mesin, perlu elektrik dari elektro, perlu dalam merancang punya mungkin mendirikannya itu perlu teknik sipil, memasarkan perlu pemasaran, perlu orang hukum dalam legal formal, semua jurusan ataupun bidang-bidang itu ada di situ. Dan yang pertama kali memikirkan adalah teknik kimia. Nah, jadi tentu saja menjadikan insinyur yang unggul teknik kimia ini sangat strategis. Ya, Bapak sekalian, ini saya ambil dalam satu literatur, ya, bahasanya untuk insinyur yang unggul tadi diantaranya, ya, ini apa penting kolaborasi, karena ternyata tren di dunia ini, ya, kolaborasi antara university dengan industri juga semakin meningkat. Ini tren dunia, ya, tadi dari publikasi. Nah, seperti juga tadi disampaikan penanggap Pak Hubert dan seterusnya, ada yang terkait dengan akademik, terkait dengan industri. Ya, antara akademik dengan industri, bisnis dengan akademik ini sebenarnya ya sebenarnya ada perbedaan, tetapi di antara perbedaan itu ada overlapping-nya, ya. Jadi bagian di atas milik keahlian yang saling melengkapi, ya, sehingga masing-masing ini perlu ada ya match, ya, kalau dulu istilahnya link and match, kemudian adalah istilah ABG, sekarang ada istilah pentahelix dan seterusnya. Jadi intinya saling bekerja sama di situ, ya. Jadi yang university itu pandai menemukan masalah yang sulit, kemudian memberi pada kebebasan untuk menyelesaikan. Sementara kalau di industri itu begitu ada peluang atau penemuan sedikit, dia kembangkan, langsung dia aplikasikan bagaimana bisa menguntungkan industrinya. Ya, oke, bahkan semestinya, gitu kan, kita sebagai engineer, sebagai alumni teknik kimia, sebagai insinyur yang handal, nah, mestinya ya saling menguntungkan kerjasama tadi. Nah, ini
Di UK itu the University of Oxford ya, report an average research income from industry 57.000 US per academic staff member. Berarti demikian intensnya mereka dalam bekerja sama. Ya, kemudian kali ini di United States ada 107.000 US dollar per academic staff member. Artinya juga bahwasanya antar mereka saling membutuhkan, antar mereka sudah ada klik begitu. Ya. Nah ini satu. Kalau di Indonesia berapa? Ya, karena saya nggak dapat info saya cari-cari tidak ada. Ini saya kasih studi kasus di Indonesia yaitu ITS misalkan. Nah, jadi kolaborasi dengan industri ini yang warna abu-abu kira-kira seperti ini. Ini diambil tahun 2020 pertengahan ya. Jadi mungkin bisa dilihat di sini. Ya, kemudian tentu saja dengan stakeholder yang lain, dengan pemerintah, dengan NGO dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya melaporkan apa yang telah kami lakukan, ya, kolaborasi diantaranya magang, dosen magang ke industri. Jadi ini adalah upaya untuk menjadikan insinyur unggul tadi. Nah, tahun 2017 ya kita kolaborasi dengan BKKPII. Saya ingat ada seremoni lah di situ antara Aptekim, BKKPI dan FIKI, ya, Federasi Industri Kimia Indonesia, yang pada saat itu diselenggarakan di Pupuk Kujang ya, dengan Pak Mariono dan kawan-kawan. Bagaimana supaya, jadi ini karena pengalaman kami sebagai dosen muda, mengajar teknik kimia ini ternyata ya gampang-gampang susah. Kenapa? Kita kalau zaman dulu kan nggak, waktu tahun 90-an kita mau pengen tahu peralatan ini cara kerjanya seperti apa gitu, animasinya gimana di dalam pompa itu seperti apa, dalam kondensasi seperti apa kan nggak bisa. Nah, sekarang seperti yang sampaikan Pak Suirman tadi, bisa ambil dari YouTube berbagai peralatan industri kimia, sudah tidak perlu membayangkan lagi, tetapi sudah melihat gitu. Nah, upaya melihat atau bahkan ya nanti melihat mungkin juga ada kekurangan, berarti melihat plus merasakan mestinya, yaitu ke industri. Nah ini kita kirim beberapa dosen muda kami ke industri, waktu itu ke petrokimia. Ya, tahap pertama ya hanya 5 hari ini, artinya 1 minggu. Ya saya beri tugas pertama misalkan tentang secara umum industri di petrokimia itu ada berapa, misalkan pabrik 1, 2, 3 itu apa saja. Kemudian lebih zoom in lagi pabrik 1, karena misalkan yang Bu Made, Bu Rizky, Pak Anas ini punya bidang yang berbeda, pengen ke reaktor atau pengen ke pengendalian proses atau pengen ke pemisahan misalkan. Nah, maka di zoom in. Kalau hari pertama itu adalah industri secara global, maka di zoom in ke industri 1, di zoom in ke region 1, kemudian di zoom in ke peralatan tertentu, bahkan sehingga ini DCS-nya misalkan gitu. Ya, di DCS-nya ini prosesnya seperti apa. Kalau terjadi ini maka Pak Ju, waktunya 2 menit lagi ya Pak ya. Oke, siap. Nah, 2 menit insya Allah selesai. Oke, ini beberapa testimoni mereka. Intinya program magang dosen di industri membantu kami menambah pengalaman dan ilmu praktis di lapangan. Beberapa ilmunya sudah disampaikan ke kelas. Yang paling utama ini oleh Pak Nas ya. Yang paling utama bisa memberi pengalaman lebih nyata tentang bentuk asli yang selama ini diajarkan di kuliah. Nah, kemudian yang terakhir, dengan mengikuti kegiatan tersebut saya jadi tahu apa atau seperti apa bekerja di industri itu. Kemudian tentang peralatan, ukuran, bentuk, cara pengoperasian dan seterusnya. Intinya dia menyampaikan banyak pengalaman yang bisa digunakan untuk referensi dalam mengajar di kelas. Artinya ini salah satu upaya mencetak insinyur unggul dalam hal ini. Ya, namun demikian ternyata ada beberapa kendala. Ya,
saat itu ya mudah-mudahan nanti ini bisa ini dengan MBKM ya. Belum ada payung hukum untuk melaksanakan dosen muda magang dengan waktu yang cukup, yaitu 6 bulan atau 1 semester. Nah, ini pengalaman saya di Malaysia. Di Malaysia itu memang diberi waktu dosen muda pergi ke industri 6 bulan atau 1 semester. Dan boleh jadi digaji oleh perusahaan juga. Nah, ini bisa kita usulkan ya kita biasanya begini terus motong dan kita mestinya gitu ya. Mungkin nanti BKKBI ataupun PI bisa menjembatani ini. Kegiatan dosen itu memenuhi BKD karena alasannya kenapa tidak bisa 6 bulan karena dosen itu harus memenuhi beban kerja dosen namanya BKD tiap semesternya. Nah, maka gimana supaya bisa disetarakan ya sebagaimana magang mahasiswa mau disetarakan SKS. Nah, ini mestinya disetarakan dengan BKD dan tidak perlu mengurangi gaji dan seterusnya gitu kan hanya 6 bulan saja ruwet nanti yang gajinya kalau 6 bulan balik lagi. Oke, kemudian di antara aktiviti lagi yaitu magang dosen ke antar perguruan tinggi. Nah, ini kemarin kita alhamdulillah ada 2 ya, mungkin kalau ada yang sempat tidak tercatat ya saya mohon maaf di tempat lain. Jadi Bu Indah Riwayati dan Pak Felix Ari dari Jember, Bu Indah ini dari Universitas Hasim Semarang itu melakukan magang di ITS. Di samping di lab, bagaimana manajemen lab juga ikut kuliah langsung. Gitu ya. Jadi ini testimoni beliau memperoleh kesempatan melaksanakan kegiatan di ITS ya, yang diperasal oleh Aptekin. Kegiatan ini memberi banyak manfaat tidak hanya kepada saya pribadi, tapi juga institusi. Nah, artinya ingin menyebarkan pengetahuan itu ke dosen-dosen muda dan di seluruh Indonesia. Ya, kalau ini saya bayangkan bagaimana supaya dosen muda katakanlah di ITK ataupun di Sulawesi, di Sumatera, pergi ke saling pergilah. Yang Jawa juga pergi ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera dan seterusnya. Nah, ini tentunya akan memberi wawasan masing-masing dosen. Oke, pada berikutnya, padahal kita punya potensi ini saya ambil HP di ITS ya secara umum tidak hanya teknik kimia. Intinya ingin saya sampaikan bahwasanya hasil penelitian dosen itu banyak yang sudah siap untuk dikomersialisasikan. Nah, gimana ini supaya bisa terwujud? Oleh karena itu harapannya asosiasi profesi itu bersama-sama dengan perguruan tinggi meningkatkan produk dalam negeri. Apakah nanti bisa lewat jalur regulasi ataupun teknis? Misalkan PPI memberi cap atau stempel, nyuwun sewu ya. Produk insinyur Indonesia ya setelah memenuhi standar teknis, tentu saja standar teknis ini mestinya yang mengertikan insinyur kan gitu. Agar izin komersial berikutnya itu lebih mudah. Pemerintah perlu diyakinkan oleh para insinyur bahwasanya ini oke, bisa running dengan berbagai standar yang telah dipenuhi misalkan. Nah, ini saya tahu di Malaysia ini kebetulan ya saya sekolah di sana. Jadi ada peralatan lab itu produk mereka, kemudian ada stempelnya insinyur atau asosiasi insinyur Malaysia. Jadi ini yang merancang adalah orang Malaysia gitu. Nah, artinya kita mestinya bisa hal yang sama. Kemudian berikutnya berbagai pelatihan, sertifikasi profesi itu mestinya juga bisa dilakukan oleh BKKBI untuk meningkatkan tadi soft skill maupun hard skill para insinyur teknik kimia. Ya, dan magang dosen ditingkatkan, magang dosen antar perguruan tinggi mungkin perlu ditingkatkan juga. Oke, saya kira itu mudah-mudahan 14 menit. Terima kasih banyak. Mohon saran apabila ada salah kurangnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.